begitu rupanya. Ya, selagi kau taat beribadah dan beramal soleh, aku akan selalu mendampingimu. Namun jika kau berbuat maksiat, maka aku akan meninggalkanmu. Wow, luar biasa. Begitu liciknya bangsamu menyimpangkan akidah manusia. Kau suruh mereka taat beribadah, kemudian kau beri kesaktian. Padahal kesaktian itu adalah hasil rekayasamu hingga manusia jadi ketergantungan padamu. Dan mereka beribadah karenamu, bukan karena Allah lagi. Dalam lafaz, mereka mengucapkan karena Allah, tapi niat di hati mereka agar tidak kau tinggalkan dan agar mendapatkan kesaktian darimu. Maka terjerumuslah mereka ke jurang kesyirikan. Lalu kau diberi penghargaan oleh juraganmu, yaitu si iblis. Ya, Wahai Marantungga, aku adalah jin muslim dan sesama muslim harus saling membantu. jin muslim. Jin muslim tidak akan pernah berinteraksi dengan manusia. Asal kau tahu saja, hanya jin kafir yang suka berpura-pura menjadi jin muslim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birrijalin minal jinni fadzaduhum rahaqa. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta pertolongan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surat Al-Jin ayat 6. Dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir telah menjelaskan tentang ayat ini. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Farwah Ibnul Mighra Al-Kindi, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim Ibnu Malik Al-Muzani dari Abdurrahman Ibnu Ishaq dari ayahnya, dari Kirdam Ibnu Sa'ib Al-Ansari yang mengatakan bahwa dia keluar bersama ayahnya dari Madinah untuk suatu keperluan. Demikian itu terjadi di saat berita Rasulullah SAW di Mekah tersiar. Maka mereka bermalam di tempat seorang gembala. Pada malamnya, anak kambingnya dilarikan oleh serigala. Lalu si pemilik tersebut meminta bantuan pada jin penghuni lembah itu. Maka terdengarlah suara, "Hai Sarhan, lepaskan anak kambing itu." Sarhan itu adalah nama serigala tersebut yang bisa jadi jelmaan jin juga untuk menakut-nakuti manusia hingga manusia itu tunduk padanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Rasulnya di Mekah ayat tersebut. Kemudian Abu Hatim mengatakan telah diriwayatkan dari Ubaid ibnu Umair, Mujahid, Abdul Aliyah, Al-Hasan, Said ibnu Jubair, dan Ibrahim An-Nakhai hal yang semisal. Kurang apa lagi penjelasan Al-Quran beserta tafsirnya, perawinya. Hanya orang yang kurang akal dan kurang berpikir yang menganggap ini salah. Tapi Marantungga, Nabi Sulaiman juga memerintah jin, dan aku juga bisa kau perintah. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Nabi Sulaiman itu mukjizat, bro. Mukjizat hanya diberikan pada Nabi. Selain kepada Nabi, tidak ada lagi yang diberi kemampuan untuk mengendalikan jin. Dan ini sudah dijelaskan dalam surat Shad ayat 35. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Dan Allah kabulkan doa itu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak mau mendahului doa Nabi Sulaiman ini, karena Rasulullah SAW mengatakan, "Sesungguhnya jin ifrit menampakkan diri kepadaku tadi malam untuk mengganggu solatku. Kemudian Allah memberikan kemampuan kepadaku untuk memegangnya. Aku ingin untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid, sehingga pagi harinya kalian semua bisa melihatnya. Namun aku teringat doa saudaraku Sulaiman. Kemudian beliau melepaskan jin itu dalam keadaan terhina." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika ada jin yang mau diperintah oleh manusia, maka itu suatu kebohongan. Karena jin itu hanya pura-pura mau diperintah agar manusia bergantung padanya. Dan ketika manusia itu nanti sakaratul maut, maka jin itu akan menyesatkannya. Hal itu diterangkan dalam kitab At-Tazkirah
Maka, adakah yang mengaku bisa memerintah dan mengendalikan jin? Sedangkan Nabi Sulaiman saja sudah berdoa bahwa tidak akan ada lagi orang yang memiliki kuasa seperti kuasa dirinya. Dan kita tahu bahwa Nabi Sulaiman itu bisa memerintah jin. Hei, kau dan teman-temanmu bekerja sama untuk mengadu domba manusia. Jin yang satu membantu manusia membisikkan bahwa manusia itu disantet oleh si Anu. Kemudian kau menyerang si Anu itu, dan si Anu tersebut juga dibantu oleh jin. Sedangkan jin itu adalah temanmu. Kalian pura-pura saling serang dan saling bantu dua orang manusia ini. Akhirnya dua orang manusia itu saling bunuh. Sementara kau dan temanmu merayakan kemenangan. Sekarang pergilah, pergilah. Begitulah tipu daya jin. Namun bagaimanapun menjelaskannya, orang yang sudah termakan rayuannya pasti akan membantah yang aku sampaikan ini. Padahal yang aku sampaikan ini semuanya berlandaskan Al-Quran lengkap dengan tafsirnya serta kitab rujukannya. Namun tentunya aku tidak akan peduli dengan bantahan yang tidak sopan, karena bantahan dengan kata-kata kasar itu hanyalah limbah bahasa.